bukan berpecah, tapi bergabung. Elemental Fusion. Boys, Frostfire bakal pastikan kau menyesal. Hello Brovers, di video sebelumnya kita sudah recap alur cerita dari Bobo Boy The Movie yang satu yang rilis tahun 2016. Di film itu Bobo Boy berhasil mengalahkan alien pemburu kekuatan sfera bernama Borara dengan mengupgrade kekuatannya dan mendapat elemen baru yang dimana kini Bobo Boy dapat berpecah menjadi 7. Nah, di video kali ini kita akan lanjutin lagi nih kisahnya Bobo Boy yang berjudul Bobo Boy The Movie 2. Film ini sendiri sudah masuk ke dalam sambungan cerita dari Bobo Boy Galaxy ya. Nah, umur Bobo Boy saat ini juga sekitar 14-15 tahun lah kira-kira lah ya. Berbeda dengan film pertamanya yang masih berumur 11 tahun. Sebelumnya gue kasih tag spoiler warning terlebih dahulu karena film ini masih cukup fresh. Mengingat mencari filmnya juga rada susah ya. Di Netflix aja kalau nggak salah baru nongol beberapa bulan kemarin kan. Film kedua Bobo Boy ini ternyata kualitas grafiknya sudah sangat jauh lebih bagus dan berbeda gitu dari film pertamanya. Bahkan menurut gua kualitasnya sudah cukup bisa menyaingi kualitas grafik dari film animasi Hollywood kelas Disney. Sebelumnya silakan bagi kalian yang belum di-subscribe, monggo di-subscribe terlebih dahulu, aktifkan juga loncengnya. Dan kalau sudah, mari kita mulai recap alur cerita dari film Bobo Boy The Movie 2 and welcome back to Clip on X. Film dibuka dengan Bobo Boy dan Gopal yang sedang berusaha mengembalikan telur yang tertukar dengan robot dan ternyata robot itu tertukar dengan telur monster raksasa. Saat Gopal dan Bobo Boy berhasil menukarnya, mereka pun kembali namun Gopal malah membawa telur lainnya buat diceplok setengah matang. Bobo Boy yang melarang Gopal pun tidak sengaja menjatuhkan telur itu hingga menetas. Bayi itu pun langsung ngagorowok hingga membuat si ibu teh hudang gitu kan. Bobo Boy dan Gopal yang rewas langsung lari karena si ibu monster ngamuk gitu. Untungnya Bobo Boy menggunakan elemen ice untuk kabur bersama Gopal. Di sisi lain Adudu dan Prop berencana untuk mencuri robot itu. Balik lagi ke Bobo Boy yang terjebak di sebuah goa. Namun di sini Gopal malah ketakutan dengan anak monster itu hingga ia berhadapan dengan emaknya sendiri. Di sisi lain Prop dan Adudu mencuri robot tadi dan dikejar oleh Bobo Boy. Sedangkan Gopal ditolong oleh Yaya. Di sini Adudu dihadang oleh pesawat Papa Zola yang dimana mereka mengeluarkan Fang yang sudah menyiapkan beberapa hewan bayangannya itu. Ying juga berhasil merebut robot itu. Singkat cerita si Adudu ini dihajarlah dan dipentalin oleh Bobo Boy Halilintar. Balik lagi pada Gopal dan Yaya yang berhasil menghandle si ibu monster tadi. Tapi saat mereka pergi ternyata Adudu dan Prop terpentalnya ke arah anak monster itu yang membuat Adudu dihajar habis-habisan lagi. Bobo Boy pun tidak tega dan langsung menolong Adudu dengan berpecah menjadi 3. Scene langsung berpindah pada galaksi Solaria. Ternyata di galaksi ini terdapat beberapa alien yang memang bekerja untuk menambang beberapa kristal yang terdapat di asteroid. Saat mereka hendak pergi dari sana, satu teman mereka menemukan alien lagi yang terkubur membeku. Alien ini bernama Retaka. Kemudian kita dibawa flashback 100 tahun yang lalu dan ternyata Retaka ini bertarung dengan satu tokoh yang bernama Hangkasa. Di sini mereka saling mempunyai kekuatan elemental ya. Sok nikmatin heula weh pertarungannya. Sampai akhirnya si Retaka ini berhasil dikunci di sebuah asteroid, kemudian dibukukan serta disedot kekuatan elementalnya oleh Hangkasa dengan bantuan Ochobot. Jadi Ochobot itu ternyata udah dari 100 tahun yang lalu ya. Nah, title film Bobo Boy pun dimulai. Nih, pokoknya kalau openingnya aja udah oks, berarti filmnya udah lumayan oks gitu. Berlanjut pada Bobo Boy yang sedang mengkonfirmasi keberhasilan misi pada Komandan Kokochi. Nah, di sini ada Tarung yang tidak terima kalau si Bobo Boy ini malah nyelamatin si Adudu dan Prop. Di sini kita juga tahu kalau ternyata si robot tadi itu adalah Power Spera yang bernama Egabot. Berkat prestasi Bobo Boy yang sudah mengamankan semua Power Spera, maka Laksamana Tarung pun mengizinkan Bobo Boy dan yang lainnya untuk liburan kembali ke bumi. Balik lagi pada alien penambang tadi. Di sini mereka ketakutan melihat Retaka yang ternyata sudah pulih. Si penambang pun bilang kalau di zaman ini kekuatan elemental itu dikuasai oleh seorang anak bernama Bobo Boy. Retaka pun mengancam penambang itu untuk membawanya ke Bobo Boy untuk diserap lagi kali ya energinya.
Di sisi lain, Adudu sedang dirawat karena serangan si ibu monster tadi. Ia pun memutuskan untuk kembali mencari Boboiboy, sedangkan Boboiboy telah sampai di bumi ternyata ya. Yaya, Ying, Gopal sangat senang bertemu orang tua mereka. Papa Zola juga ternyata ngges boga budak si bro teh gelo mantap. Nama anak Papa Zola ini yaitu Pipi Zola. Namun saat yang lain senang bertemu dengan kerabat, berbeda dengan Feng yang hanya termenung karena dia ini kan sebatang kara ya. Boboiboy pun mengajak Feng untuk bermalam di rumahnya saja karena hari ini Boboiboy punya makanan kesukaan si Feng yaitu sup wortel. Feng sangat nyaman sekali dengan kehangatan keluarga dari Boboiboy sambil bercerita pengalaman mereka saat melakukan misi. Sedangkan Papa Zola sedang asik bermain dengan anaknya. Di sini anaknya menanyakan bentuk Power Spera tuh kayak gimana sih sebenarnya dan makanya dia pengen ngelihat secara langsung. Papa Zola pun mengizinkannya besok. Nah, pada keesokan harinya ternyata Prop dan Adudu sudah berada di bumi dan sedang membobol masuk ke dalam pesawat untuk mengambil Power Spera. Namun saat sampai di ruangan Power Spera, si Papa Zola telah datang bersama anaknya. Di sini kita tahu ternyata Pipi itu singkatan dari Putri Intan Payung Indah dan Zola itu singkatan dari Zulaika Odelia Ladasya Absyari. Mereka pun terlibat kejar-kejaran karena Adudu ingin mencuri Egabot. Papa Zola pun terpaksa mengamankan anaknya di dalam Egabot. Namun ternyata tanpa disengaja Pipi Zola ini mengaktifkan Egabot dengan datanya kemudian mengoperasikannya untuk mengalahkan Adudu dan Prop. Sampai akhirnya mereka berdua dipenjara di pesawat. Namun setelah itu mereka mendapat pesan darurat yang baru sampai dari Komandan Kokochi. Ternyata stasiun luar angkasa Tapop setelah diserang oleh Retaka. Nah, Komandan Kokochi sempat memberikan koordinat planet yang harus dituju Boboiboy sekarang, yaitu planet Quabak. Namun Boboiboy tetap tidak mau menurut karena sebenarnya Komandan Kokochi ini tuh kan butuh sekali bantuan ya. Ochobot pun menyiapkan pesawat dan membuka portal teleport. Mereka pun pergi ke stasiun Tapop. Sesampainya di sana ternyata stasiun itu sudah hancur. Kokochi juga sudah sekarat cuy. Boboiboy pun untuk pertama kalinya bertemu dengan Retaka si legenda elemental. Mereka berdua pun terlibat pertarungan. Pergi kau dari sini sebelum kau menyesal. Lontaran cakra api. Namun di sini Boboiboy Blaze dengan mudahnya dapat dikalahkan. Tapi tidak semudah itu karena Boboiboy kembali menggunakan perpecahan 5 yaitu Topan, Gempa, Solar, Halilintar, serta Thor. Taufan pengamu. Halilintar. Saat Retaka terpojok oleh Boboiboy Solar, tanpa sengaja dia malah senang karena dia punya kekuatan menyerap energi elemental. Di sini korban pertama Retaka adalah Solar yang bisa dibilang elemental finishernya Boboiboy ya. Kemudian setelah itu Topan, Halilintar, Thorn dan menyisakan 3 kekuatan lagi yaitu api, air, dan tanah. Untungnya Boboiboy berhasil diselamatkan oleh Gopal untuk dibawa pergi ke planet Quabak. Namun tidak semudah itu ya. Retaka yang kini mempunyai kekuatan tumbuhan menggunakan jurus Jukai Kotan Hashirama untuk menahan kapalnya Boboiboy. Di sini Boboiboy diberikan amanat oleh Kokochi dan terpaksa meninggalkan Feng, Yaya, dan Ying. Mereka pun berhasil membuka portal menuju ke planet Quabak untuk berlindung. Singkat cerita, mereka pun sampai datu di planet Quabak. Di sisi lain, Retaka memutuskan untuk mencari Boboiboy dengan tim penambangnya dan meledakkan stasiun Tapops. Lah, terus si Yaya, Ying, Feng, dan Komandan Kokochi gimana? Apakah mereka selamat? Haha, makanya tonton sampai habis. Anjay, ini marketing gitu aing boy. Lanjut, saat Boboiboy sudah mendarat di planet Quabak, kapal mereka kebocoran cairan beracun yang membuat mereka harus keluar dari sana. Ochobot kemudian membuka informasi dari Komandan Kokochi yang dimana mereka ini diperintahkan untuk mencari orang bernama Hangkasa. Nah, Hangkasa ini sendiri adalah pria yang 100 tahun lalu mengalahkan Retaka ternyata. Di sisi lain, ternyata Adudu dan Prop ini mendarat di tempat lain karena kapalnya itu sempat terpecah atau terbelah gitu bagian penjaranya. Balik lagi ke Boboiboy yang siunan karena ada makhluk bernama Kangkong. Nah, makhluk ini sangat berbahaya jika malam hari dan sangat agresif sekali.
Tapi kalau misalnya kena cahaya dia tuh jadi kayak melambat gitu cuy. Namun karena tenaga Boboiboy sudah mulai habis, ia pun tidak mempunyai penerangan. Saat mereka diserbu kangkong, datanglah aki-aki pakai tongkat hijau menolong mereka. Nah, aki-aki inilah pria bernama Hangkasa itu. Pagi harinya saat Boboiboy sadar, ia baru menyadari kalau sebenarnya si aki-aki inilah pria Hangkasa itu. Boboiboy pun bercerita kalau 4 elemennya sudah disedot oleh Retaka dan menyisakan 3 elemen saja. Maka dari itu Boboiboy ini ingin sekali dilatih oleh si Aki Hangkasa ini untuk mengalahkan Retaka. Di sini ternyata Dudu dan Prop itu juga diselamatkan ya. Mereka berdua ini menyamar dan pura-pura hilang ingatan lah, walaupun sebenarnya Boboiboy udah tahu ya. Di sini ada 3 syarat untuk latihan dengan Hangkasa. Yang pertama, tidak boleh mempertanyakan teknik latihan. Yang kedua, dilarang menggunakan teknologi. Dan yang ketiga, dilarang masuk ke rumahnya Hangkasa dan mereka diharuskan tidur di luar aja. Sini berpindah ke planet Gurlatan. Nah, ternyata Retaka ini mendarat di planet itu yang dimana penghuni planet itu mempunyai pasukan kuat bernama Guruhan. Namun dengan santuinya si Retaka ini memutuskan untuk menyerap tenaga di planet itu serta menghajar semua pasukan itu. Di sisi lain, ternyata teman Boboiboy ini masih selamat. Ternyata mereka ini sedang berdiskusi terkait dengan masalah ini. Kita juga diperlihatkan kalau ternyata teman Boboiboy ini diselamatkan oleh Kapten Kaizo, sekaligus kapal Retaka berhasil dipasang alat pelacak oleh Kapten Kaizo juga. Nah, Feng dan Kapten Kaizo ternyata pergi ke planet Gurlatan. Mereka pun rewas karena melihat pasukan Guruhan yang modar kabeh diserang oleh si Retaka tadi. Yaya pun mendeteksi bahwa Retaka ini ingin menuju ke sektor Nusagima, lebih tepatnya di planet Bayugan. Nah, di sini baru ketahuan deh kalau rencana Retaka itu menyerap semua elemental yang terkandung pada sebuah planet seperti tadi planet Gurlatan yang kaya akan energi listrik, sedangkan Bayugan ini kaya akan badai cuaca. Balik lagi ke Boboiboy yang sudah latihan pertama dengan Hangkasa. Latihan kali ini yaitu ketepatan, di mana Boboiboy harus menembak buah yang ada di pohon bakbak. Nah, pohon ini sendiri bisa bergerak dengan lincah menghindari tembakan. Latihan kedua adalah ketangkasan, di mana Boboiboy ini disuruh masuk ke sarang kangkong. Nah, tugasnya adalah mengambil sehelai bulu milik Raja Kangkong. Kelo hiji gesion kumaha biangna anjay. Singkat cerita, biangnya pun bangun dan Boboiboy dikejar sadesaeun gitu sama Kangkong anjay. Di sisi lain, ternyata ada robot yang sengaja membocorkan lokasi Boboiboy kepada Retaka. Balik lagi ke Boboiboy yang udah gak kuat gitu kan latihan gara-gara digigitin Kangkong. Di sisi lain, teman-teman Boboiboy berhasil evakuasi planet Bayugan. Mereka sekarang berada di planet Rimbara dan sedang mengevakuasi juga. Akan tetapi pesawat Retaka tiba-tiba terdeteksi dan benar saja si Retaka sudah datang untuk menyerap energi tumbuhan di planet Rimbara dengan ilmu Hashiramanya. Retaka pun terlibat pertarungan dengan Ying, Yaya, dan Feng yang sudah diberikan Armobot oleh orang yang misterius. Belum ketahuan lah itu dari mana. Di sisi lain, Boboiboy kembali melakukan latihan dengan semangat agar bisa mengalahkan si Retaka tadi. By the way, seperti biasa lagunya copyright suram, jadi ya nikmatin aja lah ya pakai backsound. Mereka latihan sangat keras sekali hingga pada akhirnya mereka menyadari bahwa kali ini mereka jadi lebih lincah dan akurat gitu. Singkat cerita, Hangkasa menantang mereka berdua untuk merebut kristal hijau itu. Di sisi lain, Papa Zola tidak sengaja masuk ke dalam rumahnya si Aki Hangkasa. Mereka pun rewas ningali teknologi yang sangat mutakhir sekali di dalamnya, bahkan ada robot pelayan dan ruang bawah tanah.
Balik lagi ke Boboiboy yang telah berhasil, namun Hangkasa ini mau minta imbalan pada Boboiboy. Dan ternyata Boboiboy ini tiba-tiba dijebak dan disedot elemen gempanya oleh Hangkasa. Di sini ia mengaku bahwa ia adalah pemegang pertama kekuatan elemen gempa tahap 3, yaitu kristal. Ia juga sebenarnya adalah sahabat dekat dari Retaka yang bertemu di planet Gugura. Sampai akhirnya si Retaka ini jadi haus kekuatan dan Hangkasa terpaksa menghentikannya. Nah, tujuan dari Hangkasa ini adalah menghentikan Retaka sekali lagi, dan ia tidak percaya pada Boboiboy yang masih terlalu amatir. Makanya ia memilih mengambil kekuatan elemen keahliannya, yaitu kristal atau wujud ketiga dari gempa. Namun Retaka menolak untuk datang ke planet Kuwabak dan memilih untuk menyedot kekuatan di bumi. Retaka juga menyandra Ying, Yaya, dan Feng. Namun Hangkasa justru yang di sini malah sieun gitu kan lawan si Retaka. Nah, si eta bujang keneh gitu kan. Singkat cerita, si Aki pun bertarung menggunakan armor power sfera kristal. Boboiboy pun dibebaskan oleh Pipi Zola dan langsung menyelamatkan si Aki Hangkasa. Retaka pun kembali bertarung dengan Boboiboy. Jangan apa-apa kan Tok Rasa. Muncul pun kau. Boy Ice. Bergulat kau. Namun, Boboiboy kembali terpojok dan terikat dengan jutsu Hashirama milik Rataka. Di sisi lain, Papa Zola dan anaknya berusaha membebaskan Ying, Yaya, dan Feng. Sedangkan Adudu yang kini jago berantem berusaha mengalahkan anak buah Retaka. Balik lagi ke Boboiboy yang mau dibagel gitu pakai martil. Namun si Aki Hangkasa melindunginya dan memotivasi Boboiboy untuk mengalahkan si Retaka. Saat Hangkasa sedang disedot, Boboiboy kembali teringat perkataan Hangkasa yang pernah mengalahkan Retaka hanya dengan satu elemen. Dan akhirnya lah Boboiboy mempunyai ide lain bagaimana cara mengalahkan Retaka. Retaka kini sudah berubah menjadi mode kristal. Namun Boboiboy menggunakan dua elemen terakhirnya bukan untuk terpencar, tapi untuk dikombinasikan. Nikmati saja pertarungannya. Ini bukan berpecah, tapi bergabung. Elemental Fusion. Boys, Frostfire. Bakal pastikan kau menyesal. God berapi. Di sisi lain, Gopal sedang berusaha mengaktifkan mode penyerapan energi di Ochobot, dibantu oleh Hangkasa. Anjir, si Aki hirup keneh gelo. Balik lagi ke Boboiboy yang kini dapat menggunakan skill satunya Mia, dilengkapi dengan Scarlet Phantom. Saat Boboiboy terpojok, ia berhasil menyedot kekuatan gempa kristal dengan Ochobot. Kemudian Retaka langsung di slow motion oleh Ying, kemudian di stun mental kaluhur oleh Yaya. Hingga diakhiri dengan ultinya Feng. Gelo, si Feng akhirnya dapat ulti si bro teh. Namun di sini si Retaka ini kembali menggunakan jutsu Hashirama buat hancurkan bendungan. Boboiboy pun kembali menyatukan kekuatan antara ice dan gempa. Elemental Fusion. Boboiboy Glacier. Gargantua Ice. Nah, sampai akhirnya Boboiboy menyedot kembali elementalnya dan kembali melakukan fusion terkuatnya, yaitu Halilintar digabung dengan Solar dan menjadi Boboiboy Supra. Sampai akhirnya tanpa skill 1 ataupun stun, tapi langsung di ulti gitu. Retaka pun mental nggak tahu kemana lah pokoknya. Saat Boboiboy sadar, ternyata sudah ada kaum cendawa bawaannya Kokochi buat evakuasi di planet bumi. Toabah dan para orang tua pun datang untuk menjemput anak mereka terkecuali Feng. Kenapa ya nggak pernah disorot gitu sisi hidupnya Feng? Padahal sieta watir pisan hirupna teh. Dari Boboiboy the Movie pertama loh dia nggak dapat porsi yang cakep. Tapi di movie ini dapat sih dia ulti tadi ya. Film pun ditutup dengan si Aki Hangkasa yang bergabung bersama Boboiboy di rumahnya untuk makan malam. Nah, itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Boboiboy the Movie yang kedua. Sekarang kita masuk ke post credit scene
Yes, film keduanya ada post credit scene-nya cuy. Di adegan menuju kredit kita diperlihatkan salah satu petinggi Tapops meminta seorang pria untuk memperbaiki power sferanya. Nah, power sfera inilah yang tadi tiba-tiba datang menyatu di kaki dan kepalanya si Feng, Yaya, dan Ying ya. Karena kan tiba-tiba pas itu dia dapat bantuan dari Armobot gitu cuy. Nah, di sini juga ada power sfera Egabot ternyata. Kemudian ada power sfera kristal juga yang tadi dipakai oleh Hangkasa. Ketiga power sfera ini masih dalam proses pemulihan. Pria yang sedang memulihkan ketiga power sfera ini bernama Amato. Si Amato ini bilang mengapa dia tidak ikut bertarung kepada si pemimpin Tapops ya. Ternyata si direktur Tapops ini menganggap kalau sebenarnya si Rataka ini bukan tandingannya cuy. Jadi ya buat apa gitu. Amato pun hanya bisa tertawa gitu cuy. Pemimpin Tapops pun menanyakan mengapa Amato tidak menolong Boboiboy. Namun Amato berkata bahwa Boboiboy harus lebih mandiri lagi agar bisa menangani misi yang jauh lebih besar lagi ke depannya. Kemudian diperlihatkanlah foto Amato dengan Boboiboy saat masih kecil. Nah, di sini sepertinya kayaknya terkonfirmasi sedikit ya kalau Amato ini adalah ayah dari Boboiboy yang sudah lama pergi meninggalkannya untuk misi keluar angkasa. Setelah film ini ternyata ada series khusus yang membahas tentang karakter dari ayahnya Boboiboy ini yang ternyata seorang pahlawan super bernama Mekamato. Mekamato ini sendiri sudah merilis trailer perdananya beberapa bulan yang lalu. Jadi kita tunggu aja seriesnya. Biasanya sih rilis langsung di Netflix atau mungkin rilis dulu di TV baru rilis di Netflix. Tapi kita lihat aja lah nanti ya. Mungkin segitu dulu video kita kali ini. Bagi yang mau request silahkan request, cantumkan saja di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gua Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.